welcome back to my channel. Kembali lagi di sini bersama gue Preti05. Oke, kali ini gue mau reading buat zodiak Sagittarius di bulan April ya. Awal sampai pertengahan bulan April 2019. Oke. Kita mulai aja buat Sagittarius. Untuk awal sampai pertengahan April 2019, Sagittarius. Awal sampai pertengahan April 2019 ya. Sagittarius. Ya, ini info buat semuanya ya. Bahwa gue preding dan gue lebih memilih kartu yang jatuh ya. Jadi kalau misalnya ada yang komen ngocoknya berantakan gitu, bukan masalahnya ngocoknya berantakan, tapi gue emang nunggu kartu yang jatuh ya. Kalau ada beberapa preding lainnya yang misalnya ini udah gue lihat misalnya dia nggak nunggu kartu jatuh, ibaratnya gue bisa ngocok pelan terus gue ngambil kartu sesuai gue, maksudnya gue emang ngambil kartunya acak tapi gue ngambil kan, beda ya. Tapi di sini gue lebih memilih kartu yang jatuh karena menurut gue itu pesan gitu, pesan yang udah terbuka gitu. Oke. Karena satu, jadi satunya gue pakai bottom of deck. Jadi yang biasanya nggak ngerti ngocoknya berantakan tuh jatuh-jatuh, emang harus menunggu. Gue pribadi gue ngambil yang memang jatuh dan memang yang keluar gitu ya. Jadi buat yang ngerti mungkin ngerti ya. Buat yang nggak ngerti mungkin komennya ya aneh gitu. Karena masing-masing trading itu beda-beda ya. Ada yang memang nunggu kartu jatuh pas dikocok, ada yang mereka ngocok rapi banget dan mereka ngambil gitu loh ya. Kalau gue enggak, gue memang nunggu yang jatuh ya. Oke, di sini buat Sagittarius di bottom of deck ada The Lover, Temperance, The Star, Three of Cups, King of Cups, dan Seven of Swords. Oke, buat Sagittarius. Di sini Sagittarius ya, kayaknya lebih atraksi ya, lebih di karir umum dan keuangan, yang jelas di bidang umumnya kayaknya lebih atraksi gitu kalau ngambil keputusan gitu. Maksudnya karena di sini mungkin di awal sampai pertengahan April di sini banyak banget pilihan, entah pilihan pekerjaan, entah pilihan jalan hidup, entah pilihan apapun. Di sini ada pilihan, di sini kayak duality gitu loh, duality gitu lah, pokoknya ada pilihan gitu. Yang jelas kalian harus membuat perubahan tapi menggunakan kepala ya, bukan hati. Kalau memilih dengan hati mungkin lebih ke perasaan ya. Ibaratnya kalian tega jadi nggak tega kayak gitu kan. Misalnya sebagai contoh aja kayak nagih utang, kalau pakai perasaan ya antara tega nggak tega gitu. Tapi kalau pakai kepala, karena kita butuh, kita harus ngambil uang yang memang hak kita itu. Orang harus membayar seperti itu ya. Jadi gunakan kepala, jangan hati. Lebih menggunakan kepala, lebih menggunakan pikiran daripada menggunakan hati untuk suatu pilihan, untuk suatu apa yang dilakukan. Yang jelas
semuanya menggunakan kepala ya, pikiran. Jangan menggunakan hati untuk sekarang ya. Lebih memilih ke situ, entah di umum, di kehidupan yang jelas ya. Dan untuk mengatasi sebuah sebuah pilihan tadi ya, kalian butuh ketenangan. Kalian butuh ketenangan, butuh kompromi satu sama lain ya, dengan mitra kerja, dengan rekan kerja, dengan keluarga, dengan teman, siapapun, dengan mitra yang mungkin itu membutuhkan ibaratnya kompromi. Itu kalian memang harus benar-benar tenang dulu ya, harus tenang dulu baru kalian melakukan kompromi itu. Terus kalian lakukan, jangan buru-buru gitu loh di sini. Apapun pilihan kalian, apapun kompromi yang bakal kalian lakukan dengan seorang teman, sahabat, rekan bisnis, siapapun itu, di sini lebih tenang dulu ya, ikuti arus gitu, jangan terlalu menggebu secepat itu mengambil keputusan gitu ya. Pokoknya harus dengan kompromi lah ya, karena di sini kalian bisa membimbing atau bisa membuat keharmonisan di lingkungan kerja, di lingkungan umum kehidupan kalian. Kalian bisa memberikan harmonis itu gitu, lebih harmonis gitu loh, gue lihat lebih bisa mengendalikan keadaan. Kalian yang lebih bisa mengendalikan keadaan di sini ya, karena kalian penuh harapan, penuh keyakinan ya. Karena di sini istimewa banget, prospeknya cerah sebetulnya. Prospeknya cerah, cuma di sini memang kalau ada pilihan kalian harus lebih tenang untuk memilih, melakukan kompromi, melakukan apapun dengan rekan kerja harus lebih dipilah-pilah lagi dengan kepala dingin, dengan pikiran, jangan dengan otak yang segar ya, jangan dengan perasaan atau hati. Oke? Karena tertuntut banget di sini ya, tertuntut banget kalian harus benar-benar jiwanya main gitu loh. Jiwanya main tapi dengan logika gitu. Jiwa main dengan logika. Jangan jiwa main tapi perasaan gitu. Logikanya nggak main, jangan di sini buat Sagittarius ya. Dituntut untuk lebih logika dan lebih, bukan tega ya, ibaratnya bukan tega, lebih tegas ya, harus lebih tegas. Prospek apapun itu di bidang pekerjaan, karir, keuangan, apapun gitu ya. Karena kalian mau punya harapan di sini, gue lihat harapan, punya keyakinan gitu. Nanti hasilnya bakal kalian peroleh sendiri selama kalian nggak salah pilih ya. Selama kalian nggak salah pilih, karena di sini memang kebutuhannya itu lebih menjurus ke pilihan. Entah pilihan yang apa itu, mungkin kalian sendiri yang lebih tahu pilihan yang lebih benar buat kalian. Kalau memang itu yang terbaik, itu lakukan. Kalau belum yang terbaik, jangan dilakukan. Lebih baik stuck dulu, jalani yang ada dulu gitu loh. Tapi kalau menurut kalian udah yakin, oke kalian jalan gitu. Karena kalau kalian gak cerdik di sini, bakal banyak banget orang yang mengambil keuntungan dari kalian gitu loh. Akan ada kecurangan, akan ada pengkhianatan di sini gue lihat. Ada yang merencanakan sesuatu, inilah itulah segala macem gitu kan. Jadi di sini kalian harus benar-benar cermat dan teliti. Jadi kalau melakukan kompromi itu jangan langsung karena ini itu apa segala macam. Benar-benar harus teliti ya. Karena takutnya ada, bukan bukan ibaratnya orang itu berniat sesuatu bukan karena memang kadang direncanakan, tapi karena memang kesempatannya mendukung gitu kan. Jadi hati-hati setiap kompromi dengan siapapun di sini, harus berpikir pokoknya dengan kepala dingin, dengan ketenangan, dengan logika ya. Jangan dengan perasaan. Karena kadang orang mengambil keuntungan itu bukan karena kita, eh, mereka memang menginginkan sesuatu dari kita, tapi karena memang ada kesempatan gitu loh ya. Jadi ini peringatan buat kalian, harus lebih hati-hati. Jadilah orang yang lebih cerdik ya. Pastikan
pastikan kalian tuh berjuang di tujuan kalian gitu ya, bukan tujuan mereka gitu, tujuan kalian ya. Harus lebih cermat pokoknya di sini, karena kalian akan kembali menemukan yang terbaik di sini. Komprominya harus bener-bener, gue saranin hati-hati kompromi dengan siapapun, duet dengan siapapun, karena dual, ini dual ibaratnya pilihannya ya. Jadi kalian harus benar-benar memilih dengan tepat. Yang jangan pernah berpikir dengan perasaan. Di sini benar-benar gue saranin jangan pakai perasaan untuk berpikir apapun. Kalian harus benar-benar pakai logika dan pikiran kalian ya. Logika, pikiran, ya sistem pebisnis lah. Lebih mengutamakan untung dan keamanan. Jangan karena perasaan atau sosial dulu ya, karena ini di bisnis ya, di usaha, di karir apapun itu kan menjurusnya ke situ. Kalau kita mau mau mementingkan perasaan, itu kehidupan sosialita, itu dermawannya kita ya, gitu loh. Bukan di bisnis lagi. Kalau bisnis kan kita lebih baik mengambil keamanan dan keuntungan gitu loh. Baru hasilnya itu buat sosialisasi atau sosial gitu kan wajar ya. Jadi kalau untuk bisnis tetap berpikir pakai logika ya. Oke, itu aja buat pekerjaan, karir, semuanya ya. Di situ tetap waspada, jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari kalian. Kompromi itu yang gue tegasin di sini, yang disonit ya, yang mungkin merasakan ada pilihan atau harus melakukan kompromi dengan seseorang, itu kalian pikir-pikir dengan matang dulu ya, agar tidak ada orang yang mengambil keuntungan dari kesempatan yang bisa mereka ambil dari kalian gitu ya. Dan sekarang untuk asmara, buat si Sagittarius, asmaranya buat yang masih yang udah komitmen, yang berpasangan gitu, mungkin di sini buat kalian akan bersenang-senang sih dengan pasangan. Ibaratnya seperti pernikahan yang sudah lama itu jadi kayak muncul seperti awal lagi gitu loh. Kayak pernikahan yang baru lagi, kayak hubungan yang mulai baru lagi gitu ya. Jadi lebih 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 erat dengan pasangan, dan mungkin kalian bakal menghadiri sebuah acara dan merencanakan untuk bersenang-senang mungkin dengan pasangan, pesta dengan pasangan. Yang jelas jadi di sini ujungnya itu senang-senang sih ya dengan pasangan. Ya baik itu mungkin untuk kita, untuk meringankan dari di luar dari karir atau apapun ya. Kita mending lebih ke mengisi mengisi kebahagiaan dengan pasangan, itu bisa juga buat kalian itu lebih tenang dan berpikir kembali gitu untuk karir kalian gitu ya. Untuk yang masih jomblo atau yang masih single, sepertinya di sini masih terlalu berperasaan kepada seseorang. Ibaratnya terlalu, bukan terlalu, masih masih sensitif lah kalau ada orang-orang yang dekat gitu. Masih terlalu sensitif gitu untuk didekati seseorang. Meskipun itu mereka udah lama atau udah temenan lama atau gimana pun, tuh kalian masih kayak sangat memakai intuisi setiap ada orang yang dekat. Jadi kalian benar-benar kayak hati-hati, kayak sensitif banget orangnya, nggak bisa dicubit sedikit gitu. Jadi yang deket buat kalian ini mungkin harus harus lebih bisa mengontrol ya. Kalau yang deket dengan kalian ini sekiranya membuat kalian sensitif dan nyubit dikit, kalian bakal udah deh, bakal ngelepasin itu gitu loh. Masih berprasangkaan kemana-kemana gitu ya. Buat yang masih single, di awal sampai pertengahan mungkin masih seperti itu perasaannya untuk April ya. Itu aja buat Sagittarius, semoga bermanfaat. Maaf suaraku masih nggak terlalu lantang karena drop tepar ya. Harap dimaklumi.
Itu aja buat Sagittarius yang resonate, semoga bermanfaat, yang baik diaminkan, yang gak baik ya buat buat kedepannya gimana gitu ya, buat berpikir kalian kalau ada saran-saran tertentu gitu ya. Oke, thank you for watching buat Sagittarius and bye bye, see you.